Assalamualaikum. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk hari ini, aku akan berbagi materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Oh iya, satu lagi. Buat kalian yang mau keluar rumah di masa pandemi saat ini, jangan lupa selalu gunakan masker ya. Untuk video dan materinya bisa langsung cek. Baik, jadi di sini kita akan membahas sistem informasi, organisasi, dan strategi. Organisasi dan sistem informasi itu adalah organisasi yang saling mempengaruhi satu sama lain atau saling keterkaitan. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada organisasi dan juga teknologi informasi yang saling keterkaitan, di mana faktor penengahnya itu ada lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, keputusan, dan yang terakhir, manajemen. Nah, untuk organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan untuk pengembalian persediaan input. Dan hubungan antara definisi organisasi dengan teknologi sistem informasi adalah perubahan teknologi membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Definisi teknis dan perilaku organisasi menunjukkan bagaimana persaingan antar perusahaan dengan menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknik informasi, di mana model perilaku membawa kita ke dalam perusahaan individual untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Lanjut, untuk ciri-ciri dari organisasi itu ada 5. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Dan yang kedua, politik organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, lingkungan organisasi. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Dan bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Nah, dapat kalian baca sendiri, sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online dan interaktif yang sangat terlibat pada kegiatan operasional suatu organisasi. Sistem informasi mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan mengelola pekerjaan. Dampak ekonomi ini sendiri adalah teknologi informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi itu sendiri. Dan teknik informasi membantu perusahaan melakukan kontrak dalam ukuran karena teknik informasi dapat mengurangi biaya transaksi. Selain biaya transaksi, dia juga dapat mengurangi biaya manajemen internal. Dampak organisasi dan perilaku itu meratakan organisasi dan memahami penolakan organisasi terhadap perubahan penggunaan internet, implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi, dan yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru yaitu lingkungan di mana organisasi berfungsi, struktur organisasi, budaya politik organisasi, jenis organisasi, dan gaya kepemimpinan. Kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem, jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem informasi dirancang untuk membantunya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif itu, model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan pesaing dan lingkungan perusahaan, di mana perusahaan pesaing dan lingkungan perusahaan ini ada pemain baru, produk substitusi, pelanggan, dan pemasok. Tuh ya, pesaing, pemain baru, produk dan jasa pengganti, pelanggan, dan juga pemasok. Dan strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif itu kepentingan harga rendah, diferensiasi produk, berfokus pada peluang pasar, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok, dan juga ada model rantai nilai bisnis, yaitu model rantai nilai, aktivitas utama, aktivitas penduduk. Menggunakan model rantai nilai bisnis berarti mendorong perusahaan untuk menentukan tolak ukur atau dalam bahasa Inggrisnya itu benchmarking. Proses bisnis perusahaan tersebut dengan pesaingnya. Bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai keuntungan strategi pada tingkat industri? Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada perusahaan, ada pemasok dari pemasok, ada perusahaan, ada penyalur, dan juga ada pelanggan.
Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini ada aktivitas utama, ada juga aktivitas otomatis juga. Untuk penjualan dan pemasaran itu ada sistem pemesanan terkomputerisasi, dan layanan ada sistem pemeliharaan peralatan, dan logistik keluar ada sistem penjadwalan pengiriman otomatis. Ini dari perusahaan. Dan untuk aktivitas pendukungnya ada ini yang pertama, administrasi dan manajemen sistem penjadwalan dan pesan elektronik, dan ada juga sumber daya manusia, sistem perencanaan angkatan kerja, teknologi sistem berbasis komputer juga ada, sistem pemesanan terkomputerisasi juga ada. Nah, ini adalah rantai nilai perusahaannya juga tuh. Dan kita akan lanjut ke yang selanjutnya, itu ada sinergi, kompetensi, inti, dan strategi berdasarkan jaringan. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ada sinergi, itu pemikiran mengenai sinergi ketika output beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain atau dua organisasi menggabungkan pasar dan keahlian. Hubungan ini mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Tuh. Dan untuk meningkatkan kompetensi inti, aktivitas di mana perusahaan adalah pemimpin kelas dunia. Kompetisi inti tergabung kepada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Hal ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendorong atau meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan agar memperbarui pengetahuan yang baru. Dan untuk strategi berdasarkan jaringan itu ada termasuk penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan, virtual, dan ekosistem bisnis. Melakukan analisis sistem strategi yang kompetitif. Manajer yang ingin menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perlu melakukan analisis sistem strategi terlebih dahulu, di mana bagaimana struktur industri, di mana perusahaan terletak, apakah yang merupakan daya kompetitif pada pekerjaan di industri, apa yang merupakan dasar dari persaingan, kualitas harga atau merek, dan ada juga bagaimana rantai nilai bisnis perusahaan industri. Jadi banyak banget ya, apakah perusahaan mengerti, apakah perusahaan meningkatkan kompetensi, masih banyak lagi. Nah, jadi melakukan analisis sistem strategis yang kompetitif, manajer yang ingin menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perlu melakukan analisis terlebih dahulu, di mana analisis sistem strategisnya itu harus mengetahui bagaimana struktur industri, di mana perusahaan terletak, apakah yang merupakan daya kompetitif pada pekerjaan industri, apa yang merupakan dasar dari persaingan, kualitas, harga, atau bahkan juga merek. Dan bagaimana industri saat ini menggunakan teknologi informasi, dan juga bagaimana rantai nilai bisnis perusahaan dan industri, apakah perusahaan mengerti dan mengelola proses bisnisnya menggunakan praktik yang terbaik atau tidak, dan apakah perusahaan meningkatkan kompetensi intinya atau malah terabaikan atau tidak, dan apakah rantai pasokan industri dan basis pelanggan berubah dalam cara yang menguntungkan atau malah merugikan perusahaan. Jadi itu sangat penting. Tuh, bisa kalian lihat sendiri, semuanya ada di sini. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.